Halo Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, apa kabar? Kita ketemu lagi. Ini adalah kebaktian online dari JCA Ministry. Saya mengucapkan selamat datang, selamat pagi, atau mungkin selamat siang, selamat sore untuk saudara-saudara yang memilih kebaktian masing-masing. Dan kalau saudara-saudara belum pernah bersama-sama dengan kami, ini baru pertama kali saudara-saudara, tentu saya mengucapkan selamat datang. Saudara-saudara, nggak terasa kita sekarang sudah sampai minggu keberapa nih? Minggu keempat mungkin ya, atau minggu kelima, 1 bulan lebih mungkin kita sudah ada di rumah stay at home. Lalu saudara mulai lihat-lihat perubahan-perubahan di diri saudara ya. Ada yang mengatakan bahwa kancing sama lubang kancingnya sudah mulai musuhan ya, mulai gemuk begitu ya saudara-saudara ya. Kalau saya sendiri, saya lihat waduh, rambut saya sudah mulai gondrong, saudara-saudara nggak bisa pergi ke barber dan seterusnya. Ibu-ibu nggak bisa cat rambut ya, tapi nggak apa-apa. Saya percaya bahwa meskipun saudara dan keluarga semua ada di rumah, justru itu membuat kita menjadi lebih erat lagi. Di JCA ini adalah minggu kedua Paskah, saudara-saudara. Minggu lalu, minggu pertama, sekarang minggu yang kedua. Kita akan terus dalam beberapa kali minggu Paskah sampai dengan Pentakosta nanti 7 kali. Dan pada waktu Pentakosta, JCA mengundang Pastor Budi Setiawan yang akan berkhotbah untuk kita semua. Dia adalah gembala sidang dan sekaligus juga Ketua Umum dari Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin mengundang kita semua sekarang menikmati kebaktian pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita persiapkan hati dan pikiran kita, membuka hati dan pikiran kita dan minta Roh Kudus menjamah kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Kami ingin mendengarkan kembali suara-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang hidup. Dan ubahkanlah kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan datang dengan kebenaran firman-Mu dan kebenaran firman-Mu itu akan merubah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kami dapat menikmati dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Ada satu firman Tuhan yang singkat, tapi padat saudara-saudara, yang saya ingin bagikan untuk saudara-saudara di pagi hari ini, atau siang kalau kebetulan, atau sore kalau kebetulan saudara mengikuti kebaktiannya itu sore. Satu tapi bagus, dan saya ingin saudara-saudara membukanya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Mari kita bareng-bareng atau kita sama-sama membaca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Firman Tuhan ini mengatakan sebagai berikut saudara-saudara. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata barang siapa ini artinya semua orang kan. Bukan cuman saya saja ya, karena saya kebetulan hamba Tuhan atau pendeta atau pastor, atau mungkin orang kaya saja, tetapi juga untuk orang yang kurang beruntung. Atau barang siapa itu bukan cuman untuk orang sehat saja, bahkan menurut saya justru untuk orang yang kurang sehat atau sedang sakit. Atau siapa? Ibu, bapak, anak, ya bukan orang dewasa saja saudara-saudara, tetapi juga anak kecil. Dan saat ini kita tahu, kita sadar bahwa hari-hari ini kita lagi dibikin pusing. Hanya dengan satu virus yang kecil aja, memporak-porandakan, kalau mau dikatakan seperti itu ya saudara-saudara, transportasi berhenti, ya orang mau naik kapal terbang nggak bisa. Ya, saya biasanya kebetulan pelayanan ke sana sini. Kali ini memang benar-benar harus ada di rumah saja. Bahkan negara lepas negara, saudara-saudara, ada 100 lebih sekian negara yang memang tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Hanya karena itu saja. Dan kalau teman saya, Pita Lupis mengatakan, yang nanti kita akan mendengarkan suaranya, mengatakan kelihatan banget bahwa kita semua ini jadi kayak fragile ya, kita nggak punya lagi sesuatu yang bisa kita andalkan begitu ya, nggak kaya tadi saya katakan, bukan orang yang punya power, semualah hari-hari ini kita tidak bisa mengandalkan apa-apa saja. Dan firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 21 itu rasanya tepat banget hari ini ya. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi pertanyaannya jadi seperti ini, Tuhan yang mana? Ya, kalau saya nggak mau pakai kata-kata itu, Tuhan yang mana. Tetapi
apakah kita kenal Tuhan itu? Ya, barang siapa yang menyerukan kepada nama Tuhan, Tuhan kita kenal apa enggak? Atau kalau enggak, apakah kalaupun kita kenal, apakah kita sehari-hari juga hidup bersama-sama atau dekat dengan Dia? Karena kebanyakan pada waktu bicara mengenai firman Tuhan ini, saudara-saudara, kebanyakan nama-nama orang Ibrani pada waktu itu di dalam Alkitab, di dalam kitab suci adalah nama-nama yang disandingkan dengan nama Tuhan atau dengan nama Allah atau dengan nama ilahi, atau kalau di sana atau di dalam bahasa Ibraninya itu dengan nama Yahweh ya. Seperti contohnya Yosafat. Yosafat itu artinya Yahweh menegakkan keadilan, ya kan? Lalu Yoel itu artinya Allah, Yahweh yang adalah Allah, begitu. Dan kalau pada waktu itu bahkan tempat dan desa atau kota itu bisa juga disandingkan dengan nama ilahi. Contohnya Bethel. Bethel itu adalah rumah Allah, ya. Atau mungkin dikaitkan juga dengan keterangan daripada tempat itu. Contohnya Bethlehem. Bethlehem itu adalah rumah makan atau rumah roti. Sehingga kalau kita mengatakan tadi di dalam atau kepada nama Tuhan, lalu kita mengenal Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting, menjadi sesuatu yang signifikan. Sehingga dengan demikian firman Tuhan tadi mengatakan, dan barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Dan tentunya kita yang mengenal Tuhan yang mana? Tuhan yang kita kenal secara pribadi. Jadi kalau bicara mengenai menyerukan nama Tuhan, kenal dengan Tuhan yang benar, atau mungkin tepatnya gini, kita secara pribadi kenal dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi pada waktu itu, ini yang bicara adalah Petrus, saudara-saudara. Pada waktu mengatakan ini adalah dikatakan oleh Petrus, dan yang menulis adalah Lukas. Pada waktu itu kejadiannya memang setelah terjadinya Pentakosta, dan Petrus itu menjadi orang yang kalau di dalam bahasa Inggrisnya jadi orang yang bold, yang kuat begitu, saudara-saudara. Sementara kalau saudara ingat, dia pernah menjadi orang yang gagal kan. Dia pernah sebelum Yesus disalibkan, pada waktu itu nggak bisa dikatakan pongah, tetapi karena memang sifatnya Petrus seperti itu, dia mengatakan bahwa dia akan membela Yesus, dia akan berada di depan dia, dan seterusnya. Dan Yesus pada waktu itu mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau telah menyangkal aku. Dan Petrus pada waktu itu kan nggak percaya, saudara-saudara. Tetapi ternyata benar. Petrus menyangkal 3 kali. Lalu pada waktu itu Petrus sudah merasa seperti orang yang down begitu ya, seperti orang yang sudah tidak bisa membanggakan dirinya lagi gitu, saudara-saudara. Tetapi setelah kuasa Roh Kudus, akhirnya Petrus menjadi orang yang seperti direstorasi, dibarui. Dia ketemu lagi, apalagi setelah Yesus bangkit begitu, saudara-saudara, dan dia berdiri dan mengatakan apa yang dia katakan tadi, saudara-saudara. Barang siapa, semua aja yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Itu kan luar biasa banget, saudara-saudara. Dan saya pikir itu sesuatu yang kita inginkan, kita perlukan pada hari-hari ini, saudara-saudara. Tetapi yang saya ingin katakan, Petrus itu bicara kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, dalam bahasa yang mereka mengerti, bukan dalam bahasa yang mereka tidak mengerti. Dan dia mengatakan dengan begitu yakin begitu, saudara-saudara. Ada lagi satu penekanan setelah itu yang membuat kita paling tidak mengerti waktu dia mengatakan kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, Tuhan yang mana. Petrus mengatakan ini kepada orang Yahudi supaya mereka itu ngeh, kalau dalam bahasa Jawa ya, atau dalam bahasa kita sehari-hari. Supaya mereka itu tahu, supaya mereka itu sadar. Dan dia meneruskan kata-kata ini, firman Tuhan ini, saudara-saudara, saya bacain aja kepada saudara-saudara, dan itu nanti akan ada di screen saudara-saudara. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 24, 3 ayat saja, saudara-saudara, yang mengatakan seperti ini. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini, yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah
dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksudnya dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ini yang dimaksud oleh Petrus, saudara-saudara. Jadi pada waktu dia mengatakan berseru-seru kepada Tuhan, inilah yang dimaksud oleh Petrus, yang kita minggu lalu sama-sama telah mengingat-ingat kembali bagaimana Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu banyak orang ketemu dengan Dia, banyak saksi, dan inilah yang diingatkan kepada mereka semua pada waktu itu. Dan saya pikir juga diingatkan kepada kita pada saat-saat seperti ini, di mana memang kita membutuhkan berseru-seru. Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa lagi kita bisa mencari pertolongan, saudara-saudara? Dan inilah yang tadi yang dikatakan, yang dimaksudkan oleh Petrus. Petrus, seperti tadi saya katakan, dia pernah gagal, dia pernah tentu saja jatuh, ya saudara-saudara, tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia mengerti. Bahkan ada banyak kesaksian. Lalu yang terakhir ini pada waktu Yesus bangkit, dia juga melihat. Akhirnya dia dengan teguh, dia bisa memberitakan hal ini. Barang siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu sesuatu pengalaman indah tentunya. Saudara mungkin pernah gagal, saya juga pernah gagal, saudara-saudara. Tetapi kalau kita memiliki pengalaman, kita juga dekat dengan Tuhan, dengan cara kita yang saudara bisa dapatkan, membaca Alkitab, berdoa, dan yang lain-lain. Saya pikir kehidupan kita akan makin berubah, saudara-saudara. Sehingga kita bisa mengatakan begini nih, bahwa hidupku bukan aku lagi. Hidupku saat ini bersama dengan Yesus. Hidupku saat ini bersama dengan Tuhan. Dan aku memiliki pengharapan, begitu saudara-saudara. Saya punya teman namanya Pita Lopis, tentu saudara juga kenal. Dan saya dekat bersama dengan istri saya sudah cukup lama, kita pelayanan bareng-bareng. Dia ingin menggambarkan hal ini dengan suaranya yang indah tentunya. Dan saya percaya ini akan memberkati saudara dan saya. Hidupku bukan aku lagi sekarang, tetapi hidupku bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan ini dengan satu lagu yang Pita ingin berikan bersama dengan adiknya Cincin. Shalom semua jemaat JCA dimanapun Anda berada. Nama saya Pita Lopis dan ini adik saya Cincin Lopis. Puji syukur banget kalau sampai hari ini kami masih boleh diberi kesehatan sama Tuhan dan masih bisa memberikan puji-pujian pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pastor Indra yang sudah mengundang kami untuk bisa melayani, memberikan pujian meskipun di rumah saja. Lagu ini dulu banget zaman saya pemuda, sering saya bawakan sama adik saya juga. Cuma saat ini kayaknya saya tiba-tiba teringat lagi sama lagu ini. Karena kejadian kayak pandemik sekarang membuat saya berpikir ternyata hidup ini so fragile gitu. Hidup ini ya harusnya kita dedikasikan ya untuk Tuhan. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apapun datang menggoda, imanku yang hidup di dalam aku.
Terima kasih Pita, terima kasih Cincin, indah banget. Jadi kita seperti disenandungkan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, tadi saya catat dikatakan gini, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku, yang mati untuk segala dosa dan kelemahanku. Saudara-saudara tahu samurai ya, atau pedang kuno Jepang begitu ya. Ada cerita yang menarik mengenai bagaimana pedang-pedang itu atau samurai itu bisa terjadi, saudara-saudara. Jadi penempa pedang-pedang di Jepang pada zaman kuno itu, mereka mengambil baja yang keras. Saudara dengerin ini, mereka mengambil baja yang keras supaya mereka bisa mendapatkan ketajaman yang sangat tajam dari baja yang keras itu. Tetapi masalahnya kalau hanya dari baja yang keras saja, maka baja ini atau pedang itu mudah patah, rapuh. Bisa kalau mamanya menghajar sesuatu benda yang keras, bisa patah saudara-saudara. Sehingga diperlukan juga baja yang lembut. Ya, nah, tetapi kalau baja lembut saja saudara-saudara, itu dia nggak mungkin bisa setajam baja yang keras. Jadi kalau mau baja lembut itu dipakai untuk umpamanya menghajar tameng besi atau baju besi, saudara-saudara, itu tidak akan mampu, tidak akan mempan begitu, saudara-saudara. Saudara bayangkan, penempa dari samurai ini, penempa dari pedang-pedang kuno Jepang ini, saudara-saudara, mereka harus mencampur baja yang keras dan baja yang lembut, atau yang ya lembut lah dikatakan seperti itu, di dalam ukurannya itu 33.000 laminasi, di mana masing-masing itu 1/1000 inch gitu saudara-saudara, ditempa dengan suhu yang tepat dalam waktu yang lama sehingga ketajamannya dapat ya, karena dia keras dia bisa tajam, tetapi kelenturannya juga dapat sehingga samurai atau pedang ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sama seperti kehidupan kita, saudara-saudara. Allah memberikan kita kesempatan untuk mengalami banyak banget pencobaan. Benar nggak? Bukan cuma pencobaan, tetapi hal-hal yang seperti saat ini ya, saudara-saudara, yang semua orang nggak tahu. Memang diizinkan untuk terjadi, saudara-saudara, supaya bisa menempa kehidupan kita. Saya tidak tahu saudara-saudara, tentunya banyak dari kita yang pada saat-saat ini merasa nggak ngerti harus berbuat apa-apa. Tetapi ada juga yang saat-saat ini merasa bersedih, saudara-saudara, karena kebetulan kalau saudara hanya membaca berita begitu ya, nggak ada hubungan apa-apa. Tentu tidak terlalu terasa, tetapi kalau ada seseorang yang saat ini sakit karena terkena virus COVID-19 dan kebetulan anggota keluarga kita, minta maaf saudara-saudara, dan memang kami tidak berharap seperti itu, tetapi itu akan sangat benar-benar memukul kita. Ya saudara-saudara, dan hal-hal inilah yang sekarang kita dapatkan saudara-saudara. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan dengan pencobaan-pencobaan saja saudara-saudara, kadang-kadang kita seperti baja lembut juga. Pada waktu kita sombong, pada waktu kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan sendiri, itu bagaikan baja yang lembut tadi yang tumpul saudara-saudara, ya, yang pada waktu mau dipakai untuk menghajar baju besi gitu ya, atau baju zirah, baju-baju peperangan itu nggak akan mempan saudara-saudara. Kerendahan hatilah yang membuat kita bisa menjadi orang-orang yang akhirnya kekuatan yang dari Allah, kekuatan Tuhan itu bisa menjadi satu. Nah saudara-saudara, di hari-hari ini anggaplah saudara dan saya sedang berada dalam satu tempaan-tempaan dari baja yang begitu tebal, yang kuat, supaya kita bisa memiliki ketajaman yang luar biasa, tetapi juga kelembutan, artinya kita tidak sombong. Kita bisa lebih dekat dengan Tuhan, supaya pada waktu seperti Petrus katakan, barang siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Ya, jadi baja keras dalam kehidupan kita itu firman Tuhan. Baja lunak dalam kehidupan kita itu kerendah hatian kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Ditempa dalam semua pengalaman,
pencobaan, boleh dikatakan seperti itu, dan doa yang berapi-api, saudara-saudara. Dan itulah yang akan membentuk karakter kita, supaya kita bisa bertahan di saat-saat seperti ini. Dan kita tahu pada waktu kita ingin berseru-seru kepada Tuhan, supaya kita bisa diselamatkan. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 22-23 mengatakan seperti ini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Bukan berarti nafsu artinya orang muda yang punya semangat yang luar biasa itu salah, tapi kadang-kadang karena kurang bijaksana ya saudara-saudara. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Daripada itu, saudara-saudara, ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Mazmur 105 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Tuhan memberkati kita semua pada saat kita memiliki pengalaman yang luar biasa. Sebagaimana apa yang ingin diceritakan kembali oleh Pita bersama dengan Cincin. Sebagai lagu yang kedua dari kami, lagu ini diciptakan oleh sahabat kami yang saat itu kehilangan adik tercinta. Dan saya rasa lagu ini sangat tepat banget dinyanyikan pada saat seperti ini, di mana saat ini kita mengalami banyak sekali duka cita, banyak sekali yang kehilangan keluarga tercinta, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Dan lagu ini memberikan kita pengharapan bahwa setelah badai ini pasti selalu ada pelangi. Bagiku ada sukacita di tengah derita, jiwa bersorak, hidupku aman tentram. Tuhan tongkat aku yang goyah, agar ku dapat berjalan lagi. Dada membusung, ku melangkah dengan pasti. Tuhan sungguh ku mengasihimu, inilah penyerahanku. Jalan
Lagu yang sangat indah sekali ya, ritmenya juga enak sekali. Pita, thank you ya. Dan salam untuk teman Pita yang mengkomposisikan atau mengarang lagu ini. Saudara-saudara, kebetulan temannya Pita ini, kita bersuka cita karena temannya Pita ini baru selesai dan keluar dari rumah sakit karena COVID-19. Kita juga berdoa supaya dia akan terus berada di dalam masa-masa penyembuhan ini. Dan seluruh firman Tuhan yang saudara terima hari ini memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik untuk kehidupan kita. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah hari ini yang kami dengar, dan kuasa Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kami. Terima kasih kalau kami memiliki Engkau ya Tuhan Yesus, di mana kami boleh bersandar, karena di hari-hari ini kami tahu kami fragile ya Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan apa-apapun saja selain daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus kalau kami mendapatkan peringatan atau kembali diingatkan bahwa barang siapa yang berseru-seru kepada nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kami berseru akan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan saja berseru, kami meminta ya Bapa agar Engkau menolong kami semua, melindungi kami semua. Berdoa untuk mereka yang pada saat ini berada di rumah sakit, berdoa untuk mereka yang di dalam proses kesembuhan, berdoa juga untuk teman dari Pita Lopis dan Cincin Tuhan. Terima kasih untuk hati yang begitu luar biasa boleh memuji membesarkan nama-Mu. Berdoa untuk kami semua ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan bersyukur untuk firman-Mu yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.